Baik, kembali lagi di MS Channel. Jadi di sini kita akan lanjut lagi konfigurasi proxy ya. Nah, jadi di Debian 1 yang kemarin tuh kan cuma DHCP, SSH, kemudian web, kemudian database, kemudian apa lagi ya? Itu aja ya. 4 tadi ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke bagian proxy ya. Di sini ya Debian server 1, kita pilih start. Oke, kita tunggu Debiannya. Oke, di sini kita exit. Nah, ini ya, ingat ya, di tutorial sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Ini kan disuruh install ulang, jangan pilih install ya. Di sini ya, kan masih aktif nih. Kita klik kanan. Nah, di sini kita klik saja di sini supaya tidak aktif ya. Klik kanan. Nah, seperti itu ya. Kemudian shift power off ya. Kemudian oke. Dan baru start ulang lagi ya, supaya servernya itu bisa jalan dia. Jangan install ulang lagi. Kalau install ulang lagi nanti konfigurasi kita hancur, nanti hilang semua. Nah, di sini ya udah jalan nih servernya. Biar aja 3, 2, 1. Oke, exit. Kita tunggu. Ini tanpa kaset ya. Oke, ini exit juga. Udah kerekam ya? Udah kayak. Oh, udah kerekam. Oke, kita tunggu. Oke, sampai di sini ya. Saya pakai magnifier besar. Nah, di sini ya kita pakai root. Oke. Kemudian tekan enter. Maksudnya 1 2 3, tekan enter. Sekarang kita akan menginstal putih maksudnya proxy ya, proxy server. Nah, caranya adalah kita menggunakan aplikasi Squid namanya. Jadi kita langsung install saja apt minget spasi install ya, SQUID kayak gitu ya, Squid ya. Tekan enter. Oke, nah ini ya, pilih Y saja. Y, tekan enter. Nah, di sini dia ini saya tutup dulu. Sebentar, saya tutup dulu nih. Nah, kan dia menggunakan nyari binary 2. Kita klik kanan di sini. Masukkan binary 2-nya sini ya, yang udah terimport. Atau kalau belum, pakai choose disk file aja, pilih saja DVD 2-nya. Klik. Nah, sudah masuk, kemudian sini tekan enter. Kita tunggu. Oke, nah sudah selesai ya. Kalau sudah oke nih, nah kemudian kita menuju ke nano/etc ya /sys kemudian tab. Kalau nggak bisa ya, saya nggak bisa. sys kemudian cpl ya .conf ya, kayak ini ya, sysctl.conf. Tekan enter. Konfigurasinya ini banyak kali konfigurasinya ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke net IP. Nah, ini dia. Ke bawah dulu. Sebentar, saya geser nih. Nah, ke bawah. Net IP. Nah, di sini yang net IP forward. Ya. Kita aktifkan yang ini. Caranya aktifkan gimana? Cara aktifkan, hapus tanda pagarnya ya. Nah, setelah itu kita Ctrl X untuk menyimpan, Y baru enter ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan menuju ke konfigurasi RC lokal. Nah, caranya adalah nano/etc/rc local gitu ya.
Nah, seperti itu, tekan enter. Nah, di sini ya, di bagian di atas exit nih, kita enter dulu. Nah, di sini kita tambahkan coding yang namanya IP tables ya, min t nat. Nah, di sini kita konfigurasi nat sama kayak firewall dia ya. Nah, dan A besar ya, A besar, spasi, kemudian post post routing. Nah, jadi ini konfigurasi firewall sebenarnya, tetapi di sini kita pakai proxy ya, proxy nat. Nah, kemudian yang terhubung ke jaringannya adalah TTH0 ya. Kemudian min i, kemudian mas key ya, mas q w rade kayak gitu ya, mas q read itu. Kemudian di bawahnya lagi tekan enter aja. Di bawahnya lagi ada IP tables ya, kemudian min t, kemudian nat, kemudian min a. Oh sebentar ya, yang ini juga min a ya, tidak a saja tapi min a, tambahin min saja di sini ya. Kemudian spasi, ada PRE routing. Nah, jadi PRE pre-routing kayak gitu ya. Kemudian kan spasi, min s ya, min s, kemudian kita spasi ya, min s itu kan spasi, kemudian menuju ke network servernya, yaitu 192.168.20.0 ya, /24 ya. Nah, inilah IP servernya. Kemudian spasi min p ya, kemudian spasi TCP ya, kemudian min ya, D port, atau spasi juga boleh di sini. Sebentar, jangan kasih spasi ya, pakai min D port. Nah, kayak gitu ya, jangan kasih spasi dia. Kemudian spasi di sini baru spasi dia, spasi 80, kemudian spasi CJ, kemudian spasi RECT. Nah, kemudian spasi min. Nah, seperti itu ya, ada lambang S dia, biarin aja. Min, lanjut aja kodenya. Min TO ya, TO, kemudian port, kemudian pakai portnya itu 3128 ya. Itu ingat portnya 3128 ya. Nah, ini biarin nih S nih. S dolar tuh dia melanjutkan ya. Min, nah di sini kan redirect min to. Nah, ini biarin aja tuh ya. Kayak gitu. Port 3128. Kemudian kita akan set ya, pakai Ctrl X Y enter. Kemudian ada lagi konfigurasinya pada nano /etc /squid /squid.conf ya, tekan enter. Nah, ini banyak sekali. Ini ada read ya, read 49 48 line ya, 4000 baris ya. Nah, caranya adalah sekarang kita pakai Ctrl+W. Nah, maka akan muncul search gitu ya. Cari yang pertama adalah ketikkan http ya, kemudian underscore kayak gitu ya, http underscore port ya, kemudian spasi 3128 ya, kemudian tekan enter. Nah, ini dia udah menuju ke http port 3128 ya. Kemudian di sini di spasi ya, spasi tambahin trans ya, parent kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita milih Ctrl W lagi ya, Ctrl W di sini. Nah, kemudian search lagi, gunakan kalimat ACL ya, ACL spasi localnet ya .src ya, atau localnet itu aja, spasi src itu aja ya, tekan enter. Nah, di sini ya
localnet src itu ya. Kemudian di sini ya, pada bagian ini kita enter dulu. Nah, di atasnya ini kita tambahkan acl localnet src ya, tambahkan IP servernya 192.168.20.1 ya /24 kayak gitu ya. Nah, kemudian masih di dalam folder ini kita Ctrl W lagi, search lagi dia, search lagi. Nah, kemudian kita cari acl ya, kemudian CONNE connect ya, connect spasi method spasi connect lagi kayak gitu ya, ingat T-nya, tekan enter. Nah, di sini ya acl connect method connect ya, di sini. Kemudian di bawahnya itu kita kasih di sini ya, tekan di bawah sini ya, ini kan masih ada jarak kosong nih, tekan enter dulu, baru di atasnya kita kasih http ya underscore access ya, access itu kayak gini, access ya, access, baru spasi allow-nya itu apa, localnet yang di allow, yang diaktifkan ya, localnetnya yang diaktifkan ya. Nah, kemudian kita sip nih ya, kita sip menggunakan Ctrl X Y enter. Nah, setelah itu, setelah di save, kita pakai squid minz untuk mengecek ya apakah sudah benar atau enggak, yang tadi tuh, yang banyak-banyak tadi tuh, tekan enter. Oke, kalau sudah kayak gitu ya, warning kayak gitu, dan di terakhirnya ada tulisan squid is already running, ini ya yang paling akhir nih, squid is already running ya. Nah, sebelum di running kita akan mereset terlebih dahulu ya. Nah, sebentar kita akan mereset squidnya, service squid ya, kemudian restart itu ya. Jadi restart squidnya menggunakan service squid restart, tekan enter, starting. Nah, kemudian ada OK ya. Nah, setelah OK, kita akan langsung saja menuju ke Prox. Ini kan dia selain berfungsi untuk mempercepat internet, dia juga bisa memblok sebuah situs ya, sebuah situs HTTP ya. Kita bisa membuat blok sebuah situs HTTP dari akses internet kita ini, dari laptop kita ini ya. Nah, sebelumnya ingat, saya pakai akses internet di sini ya, tidak apa-apa ya. Nah, saya pakai akses internet, kemudian kita akan masuk lagi ke folder conf. Kita pakai atas saja, kemudian atas lagi. Nah, sini ya, kita masuk ke squid config ini ya, kemudian tekan enter. Nah, kita akan kembali ke coding yang banyak tuh, yang 4950 lain tuh. Nah, kemudian kita cari acl nya ya, sebentar. Yang tadi itu kan acl-nya kita pakai Ctrl W ya, pada acl localnet ya, localnet, kemudian src, tekan enter. Nah, di sini ya. Nah, kemudian di bawahnya ini kita enter dulu pagarnya. Nah, di sini di atasnya ini kita pakai acl block ya, block domain, yaitu block domain. Nah, kemudian dst, kita konfigurasi dst domain, kemudian spasi, yaitu saya mendapatkan sebuah domain HTTP ya. Kalau detik.com ini HTTPS, ini tidak bisa diblok nih, karena dia udah HTTPS. Jadi saya di sini saya pakai yang namanya if.undiksa.ac.id. Jadi ini adalah link khusus
untuk kegiatan integer ya, if.undiksa.ac.id HMJTI dia menggunakan HTTP dia ya. Nah, jadi kita coba ini, kemudian lanjut kita menuju Ctrl W ya ke HTTPS-nya, http_access access kayak gitu ya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini ya kan akses allow kan yang tadi ya. Nah, di sini kita di bawahnya ini kita akan make di sini kita enter dulu, kita di atas ini kita make http underscore akses, kemudian spasi, kemudian deni ya, di blok nih deni, blok domainnya, blok domain yang tadi ya, caranya memblok. Nah, kemudian kita pilih Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter untuk zip ya. Nah, setelah itu kita service squidnya, kemudian restart ya, tekan enter. Oke, kita tunggu restarting. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sebentar saya coba menuju ke gini lagi, ke squid.conf lagi ya. Kita menuju Ctrl W ACL ya, ACL mana tuh, ACL blok ya, kayak itu ya, ACL lokalnet. Nah, lokalnet kayak itu, spasi lokalnet. Oke, nah di sini sudah ada nih 20.1. Oke, saya cuma memastikan ini aja IP-nya ya. Kemudian saya Ctrl X ya untuk kembali. Oke, nah setelah itu, setelah ini berjalan, kita uji cobanya itu di klien ya. Di klien menggunakan Firefox. Nah, uji coba situsnya ya. Nah, kemudian misalnya sebentar, saya ingin dulu sini. Oke. Nah, pertama-tama sebentar ya. Pertama-tama kita akan akses dulu deh. Ini konfigurasinya belum selesai nih. Kita akses if.undiksa.ac.id ya, kayak gitu ya. Tekan enter. Oke, kita tunggu. Ini webnya ini agak macet ya, karena dia sangat datanya isi banyak kali. Ya, ini kan udah berhasil kita masuk webnya. Sekarang konfigurasi selanjutnya adalah di power sini, kemudian option sini ya, kemudian pilih di bawah sini ya, pojok paling kanan tadi ya, option. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya network setting, pada bagian network setting kita setting. Nah, di sini kita pakai manual proxy. Nah, HTTP-nya apa? HTTP-nya adalah IP servernya 192.168.30.1 ya, 20.1. Kemudian portnya ingat ini adalah 3128. Kemudian oke ya. Nah, kemudian kita coba lagi if.undiksa.ac.id, coba tekan enter. Maka dia akan terus loading nih, nggak bisa mengakses dia ya. Padahal yang lain bisa nih, contohnya cari aku gitu, bisa nih ya kan, ternyata bisa lancar nih, bisa pakai koneksi internet. Tetapi if.undiksa ini, undiksa ya, salah nih, if.undiksa, maka gitu ya, .ac.id kayak gitu ya. Tekan enter lagi, atau buka tab baru deh, kita tutup tab ini, coba if.undiksa.ac.id ya, tekan enter. Tuh kan sama kan, undiksa.id, padahal sama, situsnya itu sama ya kan. Di sini cari Pak, oke, di sini cari coba if.undiksa.ac.id, enter, sama dia, lola dia ya, nggak akan bisa nih, dia merequest nggak akan bisa. Itulah proxy ya, jadi dia memblokir, bisa mempercepat internet juga bisa dia ya. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk pengembalian settingannya kita tinggal power di sini, kita option lagi, option. Nah, kemudian di sini ya, di bagian, nah network setting ya. Ini untuk kembalinya nih, kita pakai hapus nih, hapus. Ini kita kembalikan jadi 0. Kemudian ini pakai use proxy setting. Kemudian oke. Nah ini untuk kembalinya ya, pengembaliannya. Nah untuk uji cobanya kita setting lagi kayak yang tadi ya. Kita coba akses if.indexa.id, dia akan muncul lagi dia ya. Itulah proxy, memblok situs menggunakan proxy ya. Oke, segitu saja tutorial saya mengenai Debian Server 1. Nah selanjutnya yaitu Debian Server 2 ya. Nah yang sekarang ini kita tutup dulu, exit dulu, kemudian power off. Oke. Nah jadi di sini kan ada Debian Server 1, kita akan membuat Debian Server 2 di tutorial selanjutnya ya. Nah segitu saja dulu tutorial saya. Terima kasih sudah menonton.